Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hadis Mulyo dengan NPM B1A 025139 kelas C. Hari ini kita akan membedah dinamika masyarakat kita melalui lensa sosiologi. Secara sosiologis, masyarakat bukan sekedar kumpulan individu, melainkan jaringan interaksi yang kompleks. Dalam sosiologi, konflik sosial dipandang sebagai pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh. Konflik tidak selalu negatif menurut teori Lewis Coser. Konflik terkadang berfungsi sebagai katalis atau penyeimbang untuk memperkuat ikatan kelompok. Secara sosiologis, masyarakat bukanlah sebuah entitas statis yang selalu berada dalam keseimbangan, melainkan sebuah arena interaksi yang dinamis dan penuh kepentingan. Aspek sosiologis dalam memandang kehidupan bermasyarakat bersandar pada asumsi bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita merujuk pada pemikiran Ralph Dahrendorf mengenai teori konflik yang menyatakan bahwa otoritas dan kekuasaan dalam struktur sosial didistribusikan secara tidak merata, sehingga menciptakan kelompok-kelompok dengan kepentingan yang bertentangan. Dalam perspektif sosiologi, konflik sosial dipandang sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Penting untuk dipahami bahwa konflik tidak selalu berujung negatif. Lewis Coser berargumen bahwa konflik dapat berfungsi secara positif sebagai alat untuk mempererat integrasi internal suatu kelompok, yaitu in-group solidarity, dan sebagai mekanisme penyesuaian terhadap norma-norma baru. Oleh karena itu, analisis sosiologis perlu untuk memetakan akar penyebab aktor terlibat sehingga dampak berubah sosial yang dihasilkan dari konflik tersebut. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang luar biasa tinggi. Dalam istilah sosiologis, disebut sebagai masyarakat plural. Kondisi ini mencakup keberagaman etnis, agama, bahasa, sastra, ekonomi. Tapi konflik sosial di Indonesia menjadi sangat relevan karena secara historis dan sosiologis masyarakat kita memiliki potensi gesekan yang besar. Konflik sosial di Indonesia umumnya menjadi dua tipologi besar. Yang pertama, konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sederajat, seperti konflik antar suku, antar umat beragama, atau antar kelompok kepentingan, misalnya tawuran warga. Yang kedua, konflik vertikal. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau pemegang otoritas, biasanya terkait dengan kebijakan publik, ketidakadilan distribusi sumber daya, atau pelanggaran hak asasi manusia. Keberagaman di Indonesia seringkali dengan fenomena primordialisme, yaitu ikatan kuat pada identitas kelompok asal. Jika primordialisme ini tidak dikelola dengan baik dan diperparah oleh pertimbangan ekonomi yang tajam, maka isu sepele dapat dengan mudah tersebut menjadi konflik sosial skala besar yang mengancam integrasi nasional. Sebagai bentuk yang konkret, mari kita analisis kasus konflik agraria atau sengketa lahan adat, seperti kasus Rempang atau sengketa lahan di wilayah masyarakat adat Papua dan Kalimantan. Secara sosiologis, kasus ini mencerminkan benturan antara ruang hidup dan ruang investasi. Masyarakat adat memandang tanah bukan sekedar objek ekonomi, melainkan elemen sakral yang berkaitan dengan identitas kultural dan kelangsungan hidup turun-temurun. Sebaiknya, perspektif negara dan korporasi seringkali memandang lahan sebagai komoditas pembangunan yang harus diatur secara administratif yang formal. Konflik muncul ketika hukum negara mengabaikan ekstensi hukum adat, yaitu likum laut, yang telah ada jauh sebelum negara berdiri. Ketidakadilan dalam proses ganti rugi, minimnya dialog yang inklusif, dan penggunaan aparat keamanan yang represif menciptakan luka sosiologis yang mendalam.
Hal ini menimbulkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik sosial selama akar sosiologisnya, yakni rasa ketidakadilan dan pencabutan identitas, tidak ditangani. Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah berupaya menjawab tantangan ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pengaturan hukum ini mencakup 3 fase utama: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Namun, jika kita hubungkan dengan aspek sosiologis, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi berfungsi sebagai alat transportasi atau transformasi sosial, yaitu social engineering. Pertama, hukum harus mampu mengakomoditas pluralisme hukum yang di Indonesia, yaitu dengan menghormati hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, pengaturan hukum harus menekankan pada pendekatan restoratif dan mediasi, bukan sekedar penegakan hukum yang bersifat punitif, yaitu menghukum. Yang ketiga, sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak dasar warga negara sebagai subjek hukum sekaligus subjek sosial. Sebagai kesimpulan, konflik sosial di Indonesia adalah fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Aspek sosial memberikan kita pemahaman tentang mengapa konflik bisa terjadi, sedangkan hukum memberikan kerangka tentang bagaimana konflik tersebut harus dikelola secara adil. Penegakan hukum yang buta terhadap realitas sosiologis hanya akan menciptakan kedamaian yang semu. Sebaliknya, hukum yang berkeadilan sosial adalah hukum yang mampu merangkul keberagaman, menjamin kesetaraan ekonomi, dan menghormati harkat kemanusiaan. Setiap warga negara Indonesia memahami sosiologi membantu kita melihat bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa. Hukum harus bernapas bersama denyut nadi masyarakat. Terima kasih. Saya Naufal Hadi Siswoyo.